Sementara itu Presiden Joko Widodo menegur para menterinya dan mengancam melakukan reshuffle jika tidak bekerja maksimal dalam menangani pandemi COVID-19. Kepala Staf Kepresidenan menyebutkan teguran Jokowi tersebut merupakan teguran paling keras. Yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Presiden Joko Widodo menegur para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara 18 Juni lalu. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Jokowi menilai sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kerja para pembantunya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jokowi bahkan mengancam akan membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet jika tidak ada upaya maksimal dari para menteri. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan. Bukan hanya kali ini saja Jokowi marah. Pada akhir tahun lalu, Jokowi pun jengkel dengan sistem perizinan yang masih ruwet dan berbelit-belit baik di daerah maupun di pusat. Ini apa-apaan? Ini sama, di pusat nggak di daerah sama. Ada 1, 2, 3 daerah ya udah cepat. Tapi belum 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, belum. Saya ngomong apanya, juga belum di semua kementerian, belum. Masih ruwet. Terhambatnya investasi yang masuk akibat izin berbelit itu membuat ekonomi Indonesia sulit untuk berkembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Tulus atau ada niat tersembunyikan dari aksi marah-marah para pejabat? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Hanta Yuda dan pengamat bahasa tubuh dan mikroekspresi Monika Kumalasari. Assalamualaikum, selamat sore Bu Monika dan juga Mas Hanta. Ya. Selamat sore. Ya, saya terlebih dahulu ke Bu Monika. Ya. Bu Monika, di balik ultimatum Pak Jokowi terhadap kabinetnya akan mengocok ulang dan sebagainya, soal kinerjanya dan sebagainya, apa yang Anda tangkap secara gestur? Ya, jadi kalau kita lihat ini terjadi sudah tanggal 18 Juni ya dan baru diumumkan oleh Sekretariat Presiden pada tanggal 28 Juni. Ya, ada jeda waktu. Dan kalau kita lihat pada saat tanggal 18 Juni itu, Presiden melakukan hal ini juga tanpa teks ya. Jadi segala ekspresi yang keluar adalah merupakan ekspresi yang genuine ya. Kita bisa melihat bagaimana si ekspresi itu, saya mengamati dari 5 kanal. Yang pertama kita lihat dari facial expression-nya. Saya menangkap begitu banyak mikroekspresi yang terlihat adalah sebetulnya banyak kesedihan. Ya, kita lihat mulai dari kita lihat ini ekspresi dari Presiden Joko Widodo saat mengancam begitu akan reshuffle kabinetnya. Ya, betul. Apa yang bisa Anda tangkap dari gesture dan juga ekspresi Presiden? Sepanjang pembicaraan ya, yang paling dominan terlihat adalah adanya sadness atau kesedihan. Kita melihat dari dari alis matanya dan juga dari bibirnya ya. Juga kemarahan, bahkan secara literal beliau menyampaikan saya jengkel ya. Nah, kalau kita lihat dari ekspresi wajah, ini beliau juga secara verbal pun mengatakan bahwa mengenai perasaan yang sama. Sebetulnya bahasanya mengatakan bahwa hai para menteriku, kemana empatinya? Ya, artinya ada luapan kemarahan di sana. Luapan kemarahan sampai menunjuk begitu dan juga mengangkat ya, sampai juga bergetar gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi, beliau juga beberapa kali kalimat yang dikatakan adalah perasaan yang sama. Ya, jadi kalau saya menggarisbawahi di sini adalah
mengharapkan bahwa semua para menterinya memiliki empati seharusnya dalam kondisi seperti ini. Dan verbalnya kalau kita perhatikan banyak sekali mengeluarkan kata kenapa semuanya dianggap sebagai biasa, normal, ya, tidak melakukan sesuatu yang extraordinary gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari ekspresi maupun dari kalimat maupun dari intonasi, ya, tone-nya, saya juga mengamati bahwa ada suara-suara kayak rendah sebagai satu sadness, ya. Jadi kalau suara yang rendah tuh itu adalah sadness dan unsure dengan kondisi, ya. Terus kemudian juga ada pitch yang tinggi dan juga anger, marah yang udah sampai edge gitu. Ya, jadi itu keluar semuanya terlihat dari ekspresinya Pak Jokowi. Dari ekspresi, dari nada suara dan juga dari gestur tubuh. Dari gestur tubuh, beliau juga sampai gini kan, udah nyerah gitu. Ya, jadi kali ini ya, ini memang benar-benar kalau saya lihat dari semiotiknya bahwa 18 Juni terjadi, tidak ada apa-apa, tanggal 28 dikeluarkan di YouTube ya secara formal oleh Sekretariat Presiden, dan kemudian besoknya ada ratas lagi, ratas percepatan penanganan COVID, dan di situ juga beliau mengatakan lagi mengenai kenapa masih biasa-biasa saja, ya. Sebenarnya intinya dari pembicaraan beliau pada saat tanggal 18 Juni adalah akan ada reshuffle ataupun membubarkan lembaga. Anda melihat ini bukan sekedar pencitraan begitu? Bukan, ya. Dan memang sudah saatnya. Kalau saya berhipotesa adalah ketika tanggal 18 beliau jengkel sekali, kemudian baru sampai dengan hari Minggu baru dirilis video tersebut. Mungkin ini adalah saat penantian, tapi ternyata tidak ada yang berubah. Karena kan cukup sering begitu Presiden meluapkan amarahnya di depan publik begitu. Jadi ini memang benar-benar dari lubuk hati, bukan sekedar pencitraan. Bukan sekedar pencitraan, memang karena juga nggak pakai teks dan sebagainya. Dan semua dari 5 kanal yang saya sebutkan tadi, semuanya terlihat genuine sekali kemarahannya. Kira-kira apa yang berbeda dari luapan kekesalan Presiden terhadap menteri-menterinya dari yang terdahulu dengan yang sekarang, yang kali ini? Saya perhatikan kalau yang dulu selalu dirilis langsung. Yang kali ini tidak, pakai jeda 10 hari. Oke. Satu hal lagi yang menarik, ini soal Wali Kota Surabaya. Anda juga sudah tahu, ini juga tokoh yang saat ini sedang mendapat banyak sorotan dengan gaya yang begitu ekspresif. Terakhir beliau bersujud menangis-nangis di depan Ikatan Dokter di Jawa Timur. Apa catatan Anda? Nah, sebetulnya ini kan terjadi bukan hanya kali ini, tetapi sebelum-sebelumnya juga pernah melakukan hal itu juga untuk Bu Risma, ya. Ini Bu kita Risma, lihat Mbak Monika, ini saat Ibu Risma bersujud begitu sambil menangis. Apa yang bisa Anda tangkap dari sini? Saya kok menemukan ada benang merah antara keprihatinannya Pak Jokowi karena mengajak para menterinya untuk memiliki empati yang sama, ya, dan juga hal yang ditunjukkan oleh Bu Risma pada kondisi ini juga adalah menunjukkan keprihatinannya. Jadi masih ada benang merahnya, hanya caranya saja berbeda. Ya, nah kalau Bu Risma ini memang lebih ekspresif, tetapi kalau Pak Jokowi memang lebih rasional. Gitu. Baik. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, apa yang bisa Anda tangkap begitu dari emosi yang ditampilkan oleh para kepala daerah, bahkan kepala negara begitu di depan publik? Ya, pertama saya melihatnya dari sisi strategi komunikasi yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo sebelum Bu Risma. Ada 3 hal saya pikir. Ibarat bola yang ingin dimasukkan bukan sekedar bola pesan kepada menteri saja. Kalau hanya dipesankan bentuk ancaman ataupun peringatan keras kepada menteri, video yang peristiwa tanggal 18 itu tidaklah perlu diumumkan ke publik. Artinya 10 hari kemudian diumumkan ada tujuan lain, yaitu 2 hal yang dari 3 tadi. Yang kedua, itu yang pertama, jadi itu pesan kepada menteri. Tapi tidak efektif untuk apa disampaikan keluar, menurut saya. Tapi yang penting ada 2 halnya. 2 hal itu satu, tentu yang kedua tadi. Apakah ini bagian dari strategi komunikasi Pak Joko Widodo untuk melakukan prakondisi. Jadi gaya komunikasi Pak Jokowi ini prakondisi reshuffle. Ini ditujukan kepada elit-elit politik, apakah itu partai politik maupun non-partai politik, relawan dan sebagainya, yang tentu kita tahu banyak yang ingin diakomodasi kepentingan politiknya. Jadi ada kemungkinan signal akan ada prakondisi terjadinya reshuffle.
Tetapi yang ketiga juga penting, ini adalah strategi komunikasi publik. Kalau tadi komunikasi elit, ini komunikasi publik. Ke publik ada pesan juga yang ingin disampaikan bahwa Presiden sebenarnya sudah melakukan upaya, punya komitmen dan sebagainya, tapi problemnya menterinya, kinerja menterinya. Tetapi pada titik ini saya tetap dalam konteks Presiden punya sikap yang terang dan tegas, tentu komitmennya kita apresiasi. Tetapi di sisi yang lain saya memberi catatan kritis. Ini seolah upaya Presiden memisahkan antara menteri kabinet itu berbeda pada dirinya. Saya presiden, sana menteri. Padahal tidak. Dalam logika ketatanegaraan, presiden dan para menteri itu menyatu dalam pemerintahan. Semua menteri adalah pembantu presiden dalam bahasa konstitusi, stafnya presiden. Jadi kalau komunikasi publik, saya memberi catatan, tidak begitu efektif. Justru akan dibaca sebaliknya. Justru yang paling penting adalah presiden justru minta maaf. Karena menteri-menteri saya belum melakukan ini dan seterusnya. Tapi kalau soal ancaman, reshuffle, kapanpun lakukan. Tidak perlu diumumkan pada publik. Justru ini penting. Jadi setelah ini harus ada, kalau itu hanya ancaman, maka agar itu tidak hanya sekedar ancaman, maka perlu reshuffle betulan. Nah, jadi dalam konteks ini saya pikir yang ketiga tadi itu kurang tepat ya dalam konteks ini Presiden Joko Widodo atau tim komunikasi Presiden menjadikannya sebagai menteri bukan bagian dari Presiden. Padahal menteri adalah bagian dari Presiden. Dan suksesnya pemerintahan itu kita tahu bukan hanya satu dimensi kinerja menteri. Yang paling menentukan juga satu adalah soal leadership Presiden dan arahan yang jelas dari Presiden. Nah, Presiden ingin mengirim pesan itu saya pikir. Yang kedua, soal soliditas dan koordinasi komunikasi di internal kabinet juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan secara umum, kekompakan, dan yang ketiga adalah performa menteri. Jadi kinerja pemerintahan secara keseluruhan tidak bisa dilimpahkan hanya persoalan menteri, tapi sebenarnya pemerintahan secara umum dan secara umum adalah Presiden Joko Widodo. Jadi poin saya, kalau kembali ketiga tadi, satu, kalau itu ditujukan kepada para menteri, maka sebaiknya di forum internal. Okay. Kalau ingin reshuffle saja segera. Okay. Tidak perlu, itu hak prerogatif presiden. Yang kinerjanya buruk, segera reshuffle, ganti kepada yang punya kompetensi. Yang kedua, yang penting menurut saya adalah komunikasi ke publiknya kurang tepat. Ke publiknya justru akan lebih elegan, lebih tepat, citra akan terbangun positif. Kalau ini bukan bagian pencitraan politik, presiden justru menyampaikan permintaan maaf, belum bisa memenuhi untuk menyelesaikan persoalan darurat atau krisis COVID saat ini. Dan tentu tindakan tegas pada menteri yang kinerjanya buruk. Oke. Begitu, Mas Abraham. Kira-kira apa perbedaan gaya komunikasi politik presiden yang dulu dengan sekarang? Maksudnya periode sebelumnya atau presiden sebelumnya? Ada yang berbeda tidak? Menurut Anda gaya komunikasi presiden menuangkan kekesalannya dan sebagainya dari yang sebelum-sebelumnya dengan kali ini yang kita sedang bahas? Ya, tentu saja ini lebih tegas. Kita harus apresiasi, lebih jelas. Presiden mengulang-ulang tentang komitmennya dan seterusnya. Itu tetap kita kasih catatan. Kemarahan kepada para menteri dan sebagainya. Sama dengan kemarahan Bu Risma sering memarahi stafnya, birokrasi di publik. Kalau itu konteksnya sesuai tema kita politik drama, mungkin iya. Tapi secara penyelesaian persoalan harus diluruskan, itu tidak tepat. Kalau mau marahi birokrasi Bu Risma, marahi, berubah, lakukan perubahan, dan itu berdampak kepada publik, kepada masyarakat. Itu yang dibutuhkan oleh publik sebenarnya. Presiden, kepala daerah punya amanah dari rakyat. Jadi atasan begini, Presiden itu bertanggung jawab kepada rakyat. Kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur itu bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan menteri sebagai pembantu presiden, dia bertanggung jawab kepada presiden. Jadi hal yang berbeda, tidak bisa memisahkan ini soal menteri, bukan persoalan saya. Itu adalah persoalan saya. Persoalan sama di perusahaan kita punya customer, persoalan di staf saya adalah persoalan kita juga. Jadi di depan publik ini tidak bisa disampaikan hanya ada bagian dari kesalahan menteri, tapi juga koreksi terhadap kepemimpinan presiden. Nah, dalam konteks ini tentu strategi komunikasinya saya pikir harus diperbaiki. Dan satu, yang lainnya adalah, dan sekarang ini Pak Jokowi maupun Bu Risma itu bukan sedang berkampanye di masa kompetisi politik elektoral. Mereka sedang menjabat. Jadi kalaupun ada sedikit bumbu-bumbu politik pencitraan misalnya dianggap sebagian, itu harus ditinggalkan, geser ke politik kinerja. Jadi perubahannya kalau secara ketegasan, saya iya. Karena Pak Jokowi sering mengatakan politik tanpa beban. Nah, sekarang ini harusnya lebih terang lagi, lebih jelas lagi supaya Pak Jokowi
Jokowi Baik. bisa menyampaikan Mas Hanta, arahan kita dari jeda dulu. Ibu Monika, kami akan membahasnya. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Mbak Monika. Mbak Monika, saat Ibu Risma begitu bersujud dan menangis di depan hadapan dokter dan juga Ikatan Dokter Indonesia, ada sempat terlontar kata-kata nggak pantas saya jadi wali kota Surabaya. Iya. Apa yang bisa Anda tangkap dari kata tersebut? Mengapa sampai terlontar begitu? Ya, jadi kalau kita lihat ini kan semua ekspresinya juga keluar. Sampai akhirnya beliau sendiri harusnya juga paham bahwa masih kondisi PSBB, jaga jarak dan sebagainya. Tetapi ketika bersujud, ini kan ada kedekatan juga, proximity juga gitu ya. Jadi lupa nih kondisinya. Memang dalam kondisi emosi yang benar-benar meledak-ledak gitu ya. Jadi statementnya bahkan bilang saya goblok dan sebagainya. Nah ini kan juga yang memancing orang-orang awam pun juga seorang leader ya harusnya juga bisa memanage emosinya dengan baik gitu ya. Tetapi akhirnya jadi tumpah dan kemudian menjadi viral gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa antara kata-kata yang ini semua kanal keluar. Jadi verbalnya keluar ya, dari intonasinya juga keluar, dari ekspresinya juga keluar. Body language-nya juga keluar semuanya, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam konten ini juga kemarahan beliau ditunjang juga dengan kata-kata saya goblok, gitu ya. Saya tidak pantas jadi wali kota Surabaya begitu. Ini sebagai bentuk dia merasa bersalah begitu? Ya, sebetulnya kan juga beliau mendengarkan suara-suara yang disampaikan kepadanya, gitu ya, bahwa saya mendengar bahwa saya itu ditekan, gitu, oleh pihak tertentu. Nah, jadi semuanya tumpah ya ketika dalam kondisi diri sendiri juga sudah overload gitu. Apakah dengan meluapkan emosi begitu di depan publik yang cukup sering begitu kita lihat dari Ibu Risma ini ada dampak negatifnya juga, Mbak Monika? Ya, dampak negatifnya adalah juga menjadi olok-olok. Ya, dari netizen juga, dan juga ya sebagai seorang perempuan yang akhirnya nangis gitu ya, akhirnya apakah keputusan ini kan jadi nggak enak karena harus yang satu adalah harus mengentertain dulu yang namanya feeling atau rasa gitu ya, harus menunjukkan empati juga kepada beliau yang sedang sedih gitu ya atau sedang marah gitu. Jadi ada proses pengambilan keputusan yang akhirnya terganggu juga. Dengan memperhatikan hal-hal seperti ini yang seharusnya mungkin gitu ya bisa lebih ditata lagi. Baik. Jadi tidak ada salahnya jika kemudian orang menganggap ada unsur drama di balik ini semua. Iya, semua yang kita lihat kan adalah drama kan menjadi seperti itu. Oke, benarkah demikian, Mas Hanta? Ada unsur drama politik di balik apa yang dilakukan Bu Risma ini? Apakah ini benar orisinil atau dramatisasi? Gaya komunikasi Bu Risma ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru seperti ini ya, tidak mengagetkan. Sebelum-sebelumnya kemarahan, sangat ekspresif, kesedihan, menangis seterusnya, apapun lah gayanya, tentu semua punya gaya. Tetapi ancaman Presiden Joko Widodo, air mata yang dilakukan oleh wali kota Risma hari ini, itu yang paling penting adalah memiliki dampak pada kinerja mereka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Konteks ini Bu Risma. Apakah nangisnya itu berdampak pada penyelesaian krisis COVID saat ini? Jadi paling penting itu, seperti saya katakan, ini mereka harus diingatkan, bukan sedang berkampanye di kompetisi politik elektoral. Saat ini mereka sedang berada di panggung kekuasaan yang harus mengambil keputusan, yang harus mengambil solusi yang tepat di kondisi masyarakat yang sedang krisis, kesehatan, memiliki dampak secara ekonomi juga. Itu paling penting. Jadi kalau setelah nangisnya kemudian tidak ada perubahan, itu untuk apa buat rakyat tentunya. Bagi rakyat, bagi masyarakat, tanpa nangis pun kemudian ada perubahan, ada langkah cepat, ada taktis yang dilakukan, itu jauh lebih bermanfaat. Jadi ujungnya itu adalah, seperti saya katakan, menjalankan amanah konstitusi. Kalau negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya, mencerdaskan kecerdasan umum seterusnya, memajukan kesejahteraan umum. Begitu juga kepala daerah. Jadi penyelesaian ini yang saya kira harus lebih tepat ya, gimmick politik atau bagian dari kemudian dicurigai oleh sebagian orang, ini bagian dari citra juga tidak bisa dilarang dalam situasi ini. Jadi saya pikir bolehlah, silakan, itu bagian dari mengekspresi. Tapi konteksnya pemimpin bukan itu saja yang dibutuhkan. Pemimpin itu mengambil keputusan, pemimpin itu menyelesaikan persoalan, lalu berdampak pada situasi yang sedang dihadapi. Kalau tidak ada, ya mau
menangis berapa kali pun, mohon maaf, mau mengancam marah berapa kali pun, tidak memiliki dampak apa-apa kepada rakyat, kepada masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana soal darurat COVID-19 ini, soal kesehatan bisa ada langkah cepat. Dampak ekonominya kemudian ada bantuan, ada penyelesaian, ada daya beli masyarakat, itu yang dilakukan. Jadi tanpa menangis pun itu jauh lebih berharga sebagai seorang pemimpin. Gitu. Jadi empati ya penting. Mungkin orang berpikir pemilih itu masyarakat kan ada, kalau dalam studi perilaku pemilih ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dan ada pemilih sosiologis. Pemilih psikologis mungkin iya tertarik melihat ekspresi, respon, empati. Kalau pemilih rasional ya lebih condong pada melihat dampaknya pada kebijakan, dampaknya pada penyelesaian krisis. Tapi itu kan konteksnya dalam kontestasi politik sekarang ini adalah politik kinerja, sedang bekerja. Itu yang paling penting saya pikir. Termasuk misalnya marahin birokrasi di luar. Saya termasuk yang pemimpin iya mensejahterakan, melakukan reformasi birokrasi, bukan sekedar memarahi birokrat. Itu cara, silakan saja. Tapi dampaknya paling penting. Kalau tidak berdampak, biasa-biasa saja. Setelah ini tidak ada perubahan, justru sangat disayangkan. Lalu Mas Hanta, citra apa begitu yang terbentuk di masyarakat melihat ancaman dari Presiden dan juga air mata dari Tri Risma hari ini? Ya, kalau saya baca memang ingin membaca dua hal. Kalau dari Pak Joko Widodo, dari Presiden ingin mengirimkan pesan bahwa saya komitmen. Jadi persoalan yang belum diselesaikan ini, saya punya komitmen bersama rakyat ingin menyelesaikan persoalan. Itu oke, satu. Yang kedua, ini yang saya kurang sepakat, juga ada pesan yang saya tangkap, ingin mengesankan problemnya bukan di saya sebagai Presiden, problemnya di para menteri. Seolah-olah ingin memisahkan Presiden dengan menteri, padahal menteri itu jajaran pembantu Presiden, di belakang Presiden, jadi ya kayak irisan, dia menyatu sebenarnya. Itu yang mungkin pesan yang ingin dikirimkan. Saya pikir ujungnya, kalau mau reshuffle saya segera, saya mendukung karena lebih cepat lebih baik. Kalau tidak reshuffle justru ya besok-besok Pak Jokowi marah lagi, orang akan katakan cuma ancaman, tidak terjadi. Jadi reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kapanpun bisa. Begitu juga dari sisi Bu Risma. Saya pikir ini juga pesan, ingin membangun, memberikan komitmen bersama rakyat. Jadi ingin menunjukkan empati yang tinggi, ingin menunjukkan bahwa saya selain berempati punya komitmen untuk menyelesaikan. Dan yang kita tidak hendaki ada pemimpin yang melemparkan persoalan pada bukan dirinya. Ini ada persoalan di sana, persoalan di pemerintah provinsi, persoalan di pemerintah pusat misalnya. Begitu juga Presiden, ini persoalan di menteri. Pemimpin itu ada problem apapun, dia akan menyampaikan pada rakyat. Kalau saya ada kekurangan, saya minta maaf dan akan memperbaiki. Itu jauh lebih penting. Tapi dari segala itu kita tetap, saya beri catatan apresiasi. Komitmen Pak Jokowi ingin bersama rakyat, komitmen Bu Risma ingin bersama rakyat. Jadi perseteruan dengan Bu Risma kemarin itu juga nggak ada dampaknya bagi rakyat. Kalau misalnya hanya sebatas itu. Tapi apakah perseteruan, kemudian ada komunikasi, kemudian berdampak pada kebijakan, barulah memiliki dampak kepada rakyat. Jadi semua cara komunikasi ini, poin saya, harus berdampak pada kinerjanya. Kalau kinerjanya berdampak, maka berdampak pada kesejahteraan rakyat, penyelesaian COVID, dan lain sebagainya. Oke, terakhir saya ke Bu Monika. Bu Monika, tidak semua orang memiliki pemahaman dan keahlian Anda untuk menangkap dan membaca gestur seseorang ketika berkomunikasi. Untuk masyarakat, apa yang paling penting ditekankan untuk menangkap gaya komunikasi pemimpin? Ya, jadi yang kita bicarakan mengenai gaya komunikasi adalah bagaimana emosi seseorang. Ya, karenanya akhirnya ketika kita belajar mengenai emosi, kita akan melihat apakah emosi itu sinkron tidak dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dalam bahasa tubuhnya, sehingga di ujungnya lagi akan melihat apakah genuine atau tidak, gitu ya. Nah, kembali lagi tadi apa yang bisa ditangkap oleh masyarakat sekarang hampir tayangan-tayangan selalu menayangkan mengenai bahasa tubuh adalah mengenai gaya bahasa yang unconscious. Nah, inilah yang diungkap. Gitu. Jadi mengungkap segala sesuatu secara scientific base. Oke. Gitu. Terima kasih Bu Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi sudah berbincang bersama kami, dan juga Mas Hanta Yuda, pakar komunikasi politik berbincang bersama kami.